badai kehidupan datang bagi kita. Aduh, ngapain aku ke gereja, ngapain? Jengkel lihat orang itu. Badai itu tidak membawa kita naik, tapi justru badai itu kita izinkan menghancurkan hidup kita. Haleluya. Next. Tekun. Amin. Saudara mau tekun? 2025 sabar dan tekun. Sabar dan bilang sama sebelahnya, kau harus sabar dan tekun. Ya. Tekun setiap minggu datang ibadah, tekun. Amin. Hari ini datang terus 4 bulan kemudian nongol lagi, itu enggak tekun. Haleluya. Setia, sabar, saudara-saudara. Next. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, firman Tuhan katakan seperti burung Raja Wali yang tidak pernah capek, yang tidak pernah lesu, yang tidak pernah lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kebiasaan burung Raja Wali, saudara-saudara, ketika dia sudah mulai tua, bulunya mulai habis, kemudian dia mencari tempat untuk bersembunyi di atas gua yang tinggi dan dia di situ berdiam diri, saudara-saudara, sampai bulu-bulunya rontok, dia berdiam diri di situ sampai rontok bulunya. Ketika rontok kemudian tumbuh bulu-bulu yang baru. Ketika bulu-bulu yang baru itu mulai tumbuh, kemudian dia mulai terbang lagi dengan kekuatan yang baru. Amin. Itu yang dimaksud firman Tuhan dengan kekuatan yang baru. Dia tidak lagi menjadi lelah, dia tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena kekuatannya dibaharui. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu sama seperti Raja Wali yang berdiam diri. Dia berdoa dan berpuasa. Oh Tuhan, aku menyembah Engkau. Setiap awal bulan dia berdoa berpuasa. Sekali setahun dia berdoa 10 hari berpuasa. Dalam nama Yesus dia terima api Roh Kudus. Api kuasa itu sehingga sepanjang tahun dia menyala-nyala. Amin, saudara. Kalau tahun 2024 kita setiap awal bulan kita berpuasa. Tahun 2025 kita harus terus lanjutkan biar api kekuatan itu terus ada dalam kita. Amin, saudara-saudara. Wow. Next. Dia terbang dengan target, saudara-saudara. Dengan sasaran di depan, saudara-saudara. Haleluya. Apa target kita di depan, saudara-saudara? Tetapkan target dan tujuan saudara di keluarga saudara, ekonomi saudara. Saudara harus punya target. Saudara hari ini keuangan saudara, pemasukan saudara berapa juta dalam 1 bulan? Saudara pikirkan untuk berikutnya tuh ditambahkan lagi, saudara-saudara. Amin. Kalau saudara punya pemasukan banyak, pasti gereja pemasukannya juga banyak. Setuju enggak? Saudara. Itu sebabnya saya dorong saudara, ayo tingkatkan lagi saudara-saudara. Supaya keuangan gereja juga meningkat. Kalau saudara enggak diberkati, gimana saudara mau memberkati pekerjaan Tuhan? Betul? Kalau saudara diberkati, saudara tidak memberkati, berarti saudara tidak punya hati Tuhan. Tapi saya percaya kalau saudara diberkati, enggak usah disuruh, pasti saudara akan berkata, aku diberkati untuk memberkati. Aku diberkati.
Haleluya. Kalau anti satu hari dia jual es 20 gelas. Targetnya 100 gelas. Amin. Nothing is impossible. Kalau Abraham penghasilan satu bulan 10 juta. Targetnya dalam tahun ini naikkan. Enggak usah banyak-banyak. Satu bulan targetnya naikkan 500. Bulan depan naikkan lagi 500. Kalau bisa lebih dari itu, hajar terus. Amin. Harus, saudara-saudara. Harus maju, saudara. Dulu ketika saya jualan sabun, pertama kali saya jualan, dapat cuman ratusan ribu. Senangnya minta ampun, saudara. Tapi saya pikir-pikir, wah pasti bisa tambah lagi. Saya cari lagi besoknya toko, kemudian sampai 1 juta. Saya hebat juga saya ya. Gitu. Saya bangga dengan diri saya. Kemudian berarti kalau saya cari lagi bisa. Akhirnya saya buat target, saya harus targetkan satu bulan 3 juta. Saya kerja keras. Tercapai juga saudara-saudara. Bisa saudara-saudara. Kalau saya targetkan 1 bulan 100 juta bisa, cuma saya nggak mau. Habis nanti waktu saya situ. Karena saya bukan pengusaha. Saya adalah pendeta sambil usaha. Beda pendeta pengusaha dengan pendeta sambil usaha. Saudara pasti bisa. Amin. Saudara harus buat target tahun ini. Buat target tahun ini. Jangan biasa-biasa. Jangan biasa-biasa. Pikirkan. Paksa diri saudara. Yang biasanya bangun siang, bangun pagi. Kerja saudara-saudara. Haleluya. Pikirkan apa yang harus bisa diolah, yang bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Pikirkan. Lakukan. Saya percaya. Nothing is impossible. Berikutnya. Ini ayat yang kedua. Ayat berapa? Ayat yang terakhir ini. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di atas kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakan kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama Dia. Amin. Yesus tidak fokus kepada penderitaan ketika dia mati di atas kayu salib, tetapi fokus Yesus adalah kemuliaan yang Bapa sediakan bagi Dia. Fokus saudara jangan fokus kepada masalah, jangan fokus yang hari ini, tapi fokus untuk perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. Amin. Next. Pandang kepada Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
kembalilah